السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود سيد الكونين والثقلين سيد العرب والعجم سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب بلوغ المرام الشيخ العلامة الكبير والمحدث الشهير الحافظ ابن حجر الأسقلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sihah wal afiyah, nikmat iman wal Islam, sehingga kula panjenengan bisa arang-sarang salat berjamaah subuh dan mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, muka-muka teti ilmu semanfaat barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jihadi. Kitab ini membahas tentang pentingnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad anika satu perbuatan yang bersungguh-sungguh, jihad. Perbuatan yang bersungguh-sungguh, yang totalitas. Perbuatan seorang hamba kepada Allah semata-mata menegakkan agama Allah. Ikannya mana? Jihad. Ya. Jihad anika banyak macam. Jihad anika banyak macam. Cuman yang populer kalau orang sudah mendengar istilah jihad, perang. Nah, padahal bukan perang. Jihad ada beberapa macam. Yang pertama, iqamatus syariatillah, menegakkan syariat Allah. Lah kenikannya mana jihad? Apa menegakkan syariat Allah? Salat, puasa, itu jihad di jalan Allah. Jadi jihad bukan hanya perang. Yang kedua, jihad itu itsbatu wujudillah. Nah, menegaskan keberadaan Allah. Bagaimana? Adzan, jihad. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itsbatu wujudillah. Ketika jihad, maca salawat, maca Al-Quran, itu jihad. Semuanya nikah jihad. Oleh karena itulah para tantaretan setuju, para jamaah rahimakumullah, jadi jihad itu memusatkan perhatian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenika jihad. Yang ketiga, puru jihad kenika engkika dinto al-qital fi sabilillah, berperang di jalan Allah, membeda perang. Nah, makin di Indonesia sobung yang ketiga nikah, perang-perang, tak ada berperang. Nah, kalau dulu di zaman penjajah, di zaman penjajah Jepang, di zaman penjajah Belanda, engkika dinto di zaman sekutu Inggris. Nah, makanya sampai Ki Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, mengajak
kepada warga Islam khususnya yang ada di Jawa Timur yang kika dinto untuk melakukan jihad perang melawan sekutu Inggris. Dan nikah jihad ongkuan, kalau tidak jihad maka akan hancur negara lambe menmakin sombong. Lah nikah saya kata jihad. Sekarang jihadnya bagaimana? Dua paling tidak kenika. Iqamatu syariatillah, itsbatu wujudillah. Tegakkan syariat Allah. Ketika jihad. Antara perang-perang mungkin tak ada lagi. Dia tak ada udah pintar ke Syria, tompes dan terkasar lagi. Nah ini kan anak nah, jihad ini kan banyak macam. Nah, oleh karena itulah pusatkan kenika. Dua kenika harus sebeda ia berkula panjenengan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Man mata, barang siapa yang mati, seorang yang mati, walam ya'zu walam yaghzu, dan orang tersebut belum berjihad, jihad kelak tak sempat iqamatu syariatillah, tak sempat itsbatu wujudillah, tak ibadah sekali perangnya tak ada kegapi-gapi kenika. Walam yuhaddits nafsahu bihi, dan belum memerangi, memperbaiki dirinya, nafsu, memperangi nafsu di dalam dirinya, menghilangkan syahwat nafsu di dalam dirinya yang mengarah kepada perbuatan maksiat, mata ala syu'batin min nifaq, maka orang tersebut mati dalam keadaan munafik. Coba mengiba kemunafikan. Na'udzubillah, muka-muka abad selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan nikah pentingnya abad jihad. Jihad ni kelak iqamatu syariatillah. Minimal abad minimal jihad saya paling berat yang kita dinto memerangi hawa nafsu. Lah nikah jihad saya paling rajin. Jihadul akbar, jihadul nafs. Dawuh Kanjeng Nabi. Jihad saya paling berat perangi hawa nafsu. Laki-laki. Nah, ini kan makin berperang ketika ayo totalitas merangi nafsu. Nafsu malas ibadah, nafsu lebur mencaci, nafsu lebur riba, nafsu lebur populer, nafsu lebur karena manusia, nafsu lebur katunya, tak ada hubungan dengan akhirat. Bersihkan hati. Nah, makin ketika akan harus kita harus kula ben panjenengan kau tu berlomba-lomba memerangi nafsu-nafsu yang bisa menyebabkan tolong dan murka Allah. Kamu kabo selamat mate tak dalam keadaan munafik, mate dalam keadaan iman Islam. Amin. Allahumma amin. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala, dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, jaa telah datang rajulun, siapa seorang laki-laki, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Nabi, yasta'dinuhu fil jihad, dia bertanya dan dia ingin melakukan jihad. Faqala ahayyul walidaka, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Tiba-tiba orang laki entar ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, aku ingin jihad ya Rasul, aku ingin berperang, aku ingin jihad ingin jihad bersamamu. Jadi jihad nikah saya maksud lambek nikah jihad berperang, karena saya maksud jihad cuma Kanjeng Nabi perang melawan tentara-tentara kafir Quraisy. Makin nikah jihad gila lagi. Nah, benih perang mungkin kan lihat konteksnya, mungkin semua perang lambo cuman Kanjeng Nabi saya kocak jihad perang melawan tentara kafir Quraisy nikah. Abdina pada diajar perang akad itu, abdina pada jihad ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi mariksani, Nabi bertanya, ahayyun walidaka, masih hidupkah kedua orang tuamu? Katanya, aki apa embuun gak ada Kanjeng Nabi. Qala na'am, laki-laki itu berkata menjawab, na'am engki, iya masih ada kedua orang tua.
Maka Rasulullah bersabda qala fihima fajahid, maka berjihadlah dengan kedua orang tua. Artinya apotek karing sopo dua. Nah, kenika termasuk jihad. Nah, ini kayak gitu. Mungkin orang berlomba-lomba antar ke Syria, antar ke Ka'mah, berlomba-lomba. Ini kabari pun di Malang beberapa minggu yang lalu tertangkap yang kita itu jaringan ISIS teroris yang mendanai aneka gerakan-gerakan teroris yang ada di ISIS Syria. Oh, ini kayak gerakan-gerakan politik, gerakan-gerakan teror yang harus diwaspadai karena berbahaya. Berbahaya. Gerakan-gerakan kenika, gerakan-gerakan kekerasan kenika bisa melampaui dari segalanya. Artinya merusak tatanan-tatanan syariat Islam. Kareng tuana lecek, ini kan terjadi banyak. Kareng tuana tak simpati pun sudah karena cut perak jihad. Padahal jika demun Kanjeng Nabi mun badaring tuadoan jihad benar pak ambuun kala. Afat te bagus kareng sepodoan jihad kepada kedua orang tua. Mun nak perang, mun nak tembak, mun pas alabon kakak emak bukan, ya. Hati-hati. Nika mungkin anak-anak foto kita banyak dirusak oleh paham-paham radikalisme, paham-paham ekstremisme, eksklusivisme, ketertutupan, dekian pas kemudian cekoki kekerasan. Tengah ini pun terjadi banyak kemarin lagi. Berapa minggu yang lalu kita lihat di media, mereka pun ada seorang laki-laki pemuda tertangkap oleh Densus mereka karena terlibat ke jaringan pendanaan. Ternyata ketika menggalang dana atas nama yayasan irabak dengan rung-berung dengan ada naik teror benih jihad kenika teroris gerakan politik kenika. Nah, makanya debun Kanjeng Nabi gila jihad taban kering sepodoan patepak ke pambu untuk eki gitu pasepak. Nah, dekat jihad sepaling mol ini Kanjeng Nabi dikasih debun mana Kanjeng Nabi nama ngesengitnya perang. Nah, oleh makin tidak perang. Nih, kai zaman Kanjeng Nabi, bodoh orang mata berabdi nak perang ya Rasulullah. Oh, tanya aku kan dulu. Nah, oleh makin tidak perang. Nah, nanti kita coba di zamannya Rasulullah masih begitu ramai orang perang. Ya benar. Kami tantang Kanjeng Nabi perang Rasulullah kan banyak. Perang Siffin, perang Badar, perang Uhud. Nah, banyak perang-perang Kanjeng Nabi ketika. Nah, banyak. Oleh karena itulah kula pun panjenengan nika pesepa pamapan kareng 12. Nah, kenapa itulah jihad. Muttafaqun alaih. Nah, nika hadis nika muttafaq alaih. Dan nika oleh karena itulah kula pun panjenengan berfokus karena disinilah letak pengabdian kita kepada orang tua. Itulah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, bahwa jihad adalah mentotalkan aktivitas kita untuk menegakkan agama Allah. Dan agama Allah bukan hanya perang, lebet perang, gela iqamatu syariatillah, nekeeki syariat Allah. Salat tu mapan syariat mapan, jamaah apa fokus, puasa apa mapan, zakat sing ngajak lepah. Nikah apa mapan kenika ibadah pamapan itsbatu wujudillah, menegaskan keberadaan Allah. Maksudnya yang kita itu mensyiarkan kebesaran Allah. Banyak maus Allah subhanallah, maha suci Allah. Al-Quran dipopulerkan, Al-Quran dibumikan, Al-Quran disemarakkan di rumah-rumah. Nikah saya jihad. Kemudian jihad nataate dari nafsu. Jihad yang selanjutnya berbakti kepada kedua orang tua. Guru ketika negara membutuhkan kita, agama membutuhkan kita untuk perang, jangan sedikit pun mundur dari gerakan mereka. Mungkin perang tidak ada perang. Jadi tidak ada perang maka teklah. Dari kita ada perang mungkin. Ya, mendeki pun negara membutuhkan kita untuk terdepan, cok nyundur. Kenika baru perang jihad fi sabilillah. Tapi mungkin sobong jihad panjenengan kala aput te kareng sepo dua. Nah, jihad kita melawan hawa
nafsu. Perangi ketika nafsu yang ada di dalam dada kita. Muka selamat sang Allah Subhanahu wa taala. Muka anak-anak foto kita selamat cuwaki dari paham-paham radikal, paham-paham teror, cuwaki dari kekerasan senyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.